Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri mengatasi kebosanan atas pandemik ini, kita akan melihat episode pilar atau tongkat penyangga. Kebosanan yang dialami banyak orang selama pandemik, salah satunya beban melakukan protokol kesehatan dan juga regulasi-regulasi baru yang harus dijalankan dengan protokol yang baru ini di semua bidang masyarakat. Nah, tanpa sadar ini beban yang secara psikis, secara kejiwaan itu masuk dan membuat mereka mengatakan ini ada hal yang baru yang menekan mereka. Iman kekristenan yang selama ini banyak orang Kristen pegang menjadi sebuah ujian. Apakah Yesus Kristus, Injil, gerejanya, kerajaannya yang sekarang ada di dunia ini hanya menjadi sekedar tongkat penyangga atau kruk untuk hidup dia, atau Yesus adalah pilar bangunan dalam hidup kita? Kebosanan pada hal rohani merupakan tanda bahwa yang selama ini kita percaya itu hanyalah sekedar tongkat penyangga, bukan pilar. Sebaliknya, kalau kita bicara pilar, pilar itu soko guru, penopang sebuah bangunan. Kuat atau robohnya sebuah bangunan akan tergantung dari dasar dan pilar. Sering kita lihat di dalam peninggalan-peninggalan bangunan kuno, terutama bangunan Yunani, yang tersisa dan menjadi saksi sejarah itu adalah pilar-pilarnya. Pilar itu berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai nilai yang melampaui usia kita. Yesus memberikan sebuah undangan kepada mereka yang mau menerima pernyataan bahwa Allah Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Inilah sebenarnya salah satu pilar utama kekristenan. Keselamatan dan kebahagiaan hanya ada di dalam Kristus Yesus dan karya serta perkataannya. Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku adalah undangan yang diberikan kepada semua orang. Pada waktu itu di situ ada orang-orang yang bijak, orang biasa, orang pendosa yang terasingkan, terpinggirkan. Dan satu-satunya persyaratan yang Yesus minta kepada mereka yang datang kepadanya adalah ini. Sadar akan kebutuhan mereka, lalu kemudian mereka minta pertolongan dan bersedia menerima kuk dan belajar daripada Yesus. Kepada orang yang bijak, cerdas, pintar, terkemuka, penuh hikmat pada waktu itu, mungkin undangan ini adalah sebuah pilihan mengatakan, nggak usah lah, ngapain sih ketemu orang yang ngikutin orang kayak gitu. Saya punya guru-guru hebat, guru-guru yang lebih pintar daripada ini orang yang datang dari Nazaret. Ingat, Nazaret itu kota yang sangat tercela pada waktu itu. Dan Yesus datang dari sana. Sementara anak-anak kecil yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat sebelumnya berbicara mengenai undangan sukarela orang-orang yang memang terabaikan. Undangan di sini, sekali lagi, untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang menanggapinya. Lalu Yesus berbicara mengenai siapa yang dipanggil itu. Letih lesu dan yang berbeban berat. Nah, ini mungkin adalah metafora dari kesulitan atau tekanan hidup secara umum. Tetapi beban berat di dalam konteks ayat ini mengacu kepada Matius 23 ayat 4. Yaitu dikatakan begini, mereka, itu para Farisi, mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Berbicara mengenai metafora tuntutan hukum atau etika yang dibuat oleh para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Orang-orang itu harus ikut peraturan, tetapi malah orang-orang di atas yang buat peraturannya nggak melakukan sama sekali. Itu jadi kuk buat mereka. Loh, kok ini bisa? Kok saya enggak? Kok dia bebas? Kok saya harus? Akhirnya menjadi sebuah beban berat. Lalu kemudian ketika Yesus berbicara mengenai kuk di sini, apa yang Yesus bicara di sini bukan kuk hewan, tapi kuk yang ditaruh di dalam beban manusia. Karena ini ada di dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada penindasan sosial atau penindasan politik. Dan juga memiliki arti yang sangat merendahkan dan kemudian digunakan di dalam literatur-literatur Yahudi. Di kemudian hari berbicara mengenai tuntutan hukum atas ketaatan orang. Biasanya dipahami dalam arti yang positif. Jadi kayak seperti kewajiban yang harus diterima dengan satu kerelaan.
Nah, seperti sekarang ini kan, kita harus melakukan protokol-protokol itu sebagai kewajiban yang sebenarnya buat kita itu menyelamatkan kita. Pakai masker, kita menjaga jarak, lalu kemudian kita cuci tangan, kita menghindari kerumunan, itu semua adalah hal yang positif buat kita. Tetapi kepada banyak orang justru ini dianggap sebagai sebuah aduh, kalau bisa lepas. Terlalu banyak do and don'ts. Kamu harus bikin ini, nggak boleh bikin itu. Tetapi kemudian ini sudah sangat detail, sehingga akhirnya orang bilang, di mana enjoyment-nya, di mana fun-nya? Nah, hati-hati, kadang-kadang kekristenan itu masuk ke dalam area seperti itu. Di mana fun-nya? Ingat tadi, orang menjadi bosan karena kehilangan fun, kehilangan excitement, kehilangan kegairahan. Dan ini bisa terjadi pada kegairahan agama. Nah, ini kan banyak orang juga akhirnya capek menjalankan agama. Segala ritual-ritual bikin mereka bilang, aduh, kalau bisa bebas deh gue, jangan kayak gini, cari agama yang enak gitu loh. Seringkali ketika kekristenan sudah dianggap seperti do and don'ts, maka itu sudah menjadi dan berbeban berat. Tetapi dalam ayat 29, Yesus berkata, kuku itu ringan, bebanku itu ringan, kuku itu enak. Tetapi sama, yang namanya kalau bisa, kalau itu sudah bebannya sudah selesai, ya kalau bisa cepat-cepat dilepaskan gitu ya, supaya kita bebas gua. Itu mindset tentang Yesus bilang begini, kuku itu bukan kayak gitu, kuku itu enak. Karena manusia selalu berpikir, wah kapan PSBB ini dicabut, kita bebas, kita happy, kita bisa ketemu-ketemu, kita bisa hang out, kita bisa ketawa-ketawa, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu pakai masker. Kembali lagi, yang Tuhan berikan itu enak dan ringan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tujuannya. Tujuan dari manusia itu untuk memudahkannya menarik beban sebenarnya. Jadi prinsipnya kan tujuannya memudahkan mereka, meringankan beban yang harus mereka pikul. Jika memang harus mereka pikul. Mana yang lebih enak? Ada atau tidak ada pada waktu kita dikasih beban? Ya tentu ada dong yang lebih enak. Karena pasti kita bisa menariknya lebih ringan. Mampu untuk melakukannya. Lalu dibilang, belajar daripadaku. Ini adalah suatu proses pembelajaran seumur hidup. Istilahnya adalah pemuritan. Satu gaya hidup untuk belajar menjalani kehidupan di jalan-jalan Tuhan. Nah, ini berbeda dengan tuntutan ahli hukum Taurat yang bikin agama itu menjadi sesuatu yang memberatkan, yang membosankan. Yesus justru menawarkan satu hubungan baru yang berbeda. Pertama, hubungan dasarnya cinta, kasih. Lalu kemudian hubungan itu adalah hubungan yang membebaskan, menaruh pengharapan, tapi juga hubungan yang membuat kita tuh diberdayakan melakukannya. Hubungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu hubungan yang permanen, hubungan yang penuh kegairahan, hubungan yang penuh dengan sukacita, dan yang paling penting, kita dimampukan untuk melakukannya. Saya bersyukur, setelah saya mengenal kebenaran, mengenal Yesus dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya melihat bahwa dulu apa yang saya rasa susah untuk saya kerjakan di dalam firman, justru saya bilang, wow, ini mudah ternyata di dalam firman. Karena kita bilang, perintah-perintahku itu ringan. Lah kalau Tuhan bilang ringan, ya berarti bisa kita lakukan. Hukum itu membuat kita bisa punya hubungan permanen dengan Tuhan. Supaya hadirat Allah itu terus senantiasa nyata dan terjaga. Api itu senantiasa berkobar dalam kita. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sebenarnya adalah gema dari Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Yeremia waktu itu mengatakan kepada orang Israel, ayo kembali ke jalan yang lama, kembali ke jalan Tuhan, dan tempuhlah jalan itu. Kamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali ke Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Enggak, gue gak mau. Lebih suka gue dengan hal yang baru. Padahal sebenarnya ritual-ritual yang baru ini, yang pada waktu masa orang Israel melakukan kepada bangsa-bangsa lain, justru ujungnya memberatkan mereka. Justru ujungnya beberapa harus mengorbankan anak karena menyembah dewa Molok yang ada di Babilonia. Itu wajib menyerahkan anak sulung. Itu dibakar. Tiap hari mesti dikorbankan, dibakar. Kadang-kadang kita berpikir, enak lah melayani, tinggalkan Tuhan. Enak di dunia. Nggak ada tuntutan. Semua happy. Tapi kita akan bayar mahal dengan keluarga kita. Kita akan bayar mahal dengan pernikahan kita. Kita akan bayar mahal dengan
neraka. Jadi upah yang Tuhan beri kepada kita yang menemukan jalan Tuhan adalah orang akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Hook yang ringan yang Yesus janjikan itu bergantung pada dua hal. Pertama, pada Yesus sendiri. Yang kedua, bahwa ia lemah lembut, ia baik, ia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bersedia untuk menerima undangan ini. Semua jalan keluarmu tersedia di dalam Kristus Yesus. Untuk apa lagi kita mencari kebahagiaan di tempat lain? Terimalah undangan Yesus. Tinggallah di dalam Kristus. Belajarlah terus daripadanya. Kita akan menemukan ketenangan dalam jiwa kita. Bapa di surga, kami bersyukur. Yesus mengundang kami untuk belajar daripadanya. Terima kasih untuk cook yang enak dan ringan. Cook itu memampukan kami untuk menanggung beban yang ditimpakan kepada kami hari ini. Baik itu beban di dalam pandemik ini. Segala regulasi, protokol-protokol yang kami harus jalankan. Bahwa itu tidak menjadi beban berat, tetapi menjadi sebuah kesukaan. Karena kami mengerti tujuannya pada akhirnya adalah untuk keselamatan tubuh kami. Kami bersyukur, biarlah ini akan membuka mata pikiran kami. Bahwa semua firman yang diminta untuk kami lakukan bukanlah aturan-aturan yang memberatkan, tetapi jalan kami membuat kehadiran Tuhan, kenyataan akan realita Allah itu menjadi sangat kelihatan di dalam kehidupan kami. Sewaktu kami melakukan firman kebenaran. Bapak terima kasih, tolonglah kami untuk kami setia tinggal di dalam Kristus dan menikmati hubungan kami. Dan kami akan beroleh upah, yaitu ketenangan bagi jiwa kami. Janganlah engkau gelisah, kata Tuhan. Karena hari ini Dia ada di dalam hatimu. Dan Dia memberikan kepadamu ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.